Halo semuanya, di materi ketiga ini kita akan membahas tentang networking model. Nah, di materi kali ini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama konsep, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, yang keempat adalah OSI layer model. Yang pertama adalah konsep. Jadi, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjadinya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan agar komputer bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking models. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP models dan OSI model. Before open networking model exists. Nah, masalahnya jika satu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. After open networking model exists, maka dari itu datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya memiliki atau menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Yang kedua adalah TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling komunikasi. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi layers. TCP/IP Application Layer. Application Layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimananya aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh service dari Application Layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. TCP/IP Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan service ke Application Layer. Untuk transport layer terdiri dari dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah Error Recovery Mechanism. TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Yang pertama ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. TCP/IP Data Link Layer dan Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Salah satu fitur pada Data Link Layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada Data Link Layer adalah MAC address. Physical Layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Untuk gambar di samping itu adalah contoh encapsulation dan decapsulation. Yang terakhir adalah OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Jadi, setiap komputer masing-masing vendor tidak dapat berkomunikasi. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ketiga ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian, terima kasih.